Diceritakan, Sang Bayu Samudera telah membunuh Kaku Temenggungan, dan Sang Ratu Kidul merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, hingga ia pun merasa khawatir kutuk Ratu Gendeng Permoni, benar-benar terjadi. Pada ketika itu, mayat Tumenggung, benar-benar kaku, dan para warga juga khawatir, akan Kaku Temenggungan membumi hanguskan kampung mereka. Di saat itulah Bayu Samudro, muncul dan mengantarkan akan mayat Kaku Temenggungan, agar desa yang mereka tempati itu, tidak diratakan dengan tanah, seperti yang dikhawatirkan tetua desa, hingga Nyi Roro Kidul pun tidak bisa melihat akan masa depan dari Bayu Samudera, karena ia hanya mengingatkan lewat suara-suara, dan cara yang gaib tidak lebih dari itu. Kidul. Dan inilah yang terjadi. Kutuk tetap kutuk. Kamu mengerti? Iya, saya mengerti. Haruskah kamu kembali ke Katumenggungan dengan cara itu, Bayu? Haruskah? Kenapa kutuk Niwingit bisa benar-benar terjadi? Kenapa Gedeng Permoni yang harus dipuaskan? Aku mendewasakan kamu, supaya kamu mengenal kehidupan. Aku tidak mau kalau kamu terjerumus ke tempat yang salah. Saudara-saudara, coba jawab dengan jujur pertanyaan saya. Siapa setuju mayat ini dikuburkan di sini? Tidak. Kalau dibuang? Ini mayat seorang Tumenggung. Walaupun ada kenangan yang sangat menyakitkan bagi desa ini, kita tak bisa membuangnya begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memulangkannya ke Katumenggungan. Kami tidak berani. Kenapa? Kami takut dituduh pembunuh. Randu Alas juga akan dihukum. Kalau perlu dibumi hanguskan. Kalau tidak menyerahkan mayat ke Katumenggungan dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jangan khawatir. Saya yang akan bertanggung jawab semua ini. Mayat ini akan saya bawa ke Katumenggungan. Percayalah. Saya tidak akan melibatkan Randu Alas. Randu Alas saya jamin aman. Saya ikut. Ikut. Saya juga punya kepentingan. Saya harus menjemput Galuh Centini. Saya harus jemput cintaku. Ya, kamu boleh ikut. Ya. Ini memang perjalananmu ke sana, Bayu Samudro. Perjalananmu ke sana. Tapi sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi. Aneh, tapi aku tidak bisa merabanya sama sekali. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Nyi Ratu. Iya, Cundomanik, ada apa? Yang jelas, Roro Ayu Sekarsari akan sangat sedih, akan sangat terpukul, dan yang pasti akan sangat membenci Raden Ayu Bayu Samudro. Kalau menurut saya, akan terjadi kekacauan di Ketemenggungan. Raden Sombo dan ibunya, Loro Andini, yang memang ingin menguasai Ketemenggungan, pasti tidak akan membuang kesempatan. Tapi jangan lupa, bisikan Raden Seto Satrio siap untuk menyerang. Ya, perang saudara pasti akan terjadi. Tapi bagaimanapun juga, ini kesempatan Raden Bayu Samudro untuk muncul dan mengatakan siapa dia sebenarnya.
tidak semudah itu, Cundomani. Bayu memang berada di Katumenggungan, akan bisa menguasai keadaan. Tetapi apa yang akan terjadi setelah Bayu Samudro di sana, inilah yang masih gelap. Dan entahlah, aku belum pernah merasakan kekhawatiran sampai sedalam ini. Apa Mripat Sewu? Bagus Torodipo dipenjara lagi oleh si penjalin itu? Ya, Nyi Ratu. Kurang ajar. Ayo ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Sin berpindah ke tempat Sang Ratu Branga. Ia mendapati kabar bahwa Sang Seturodipo dikurung oleh Sang Taji Saketi di ruang bawah tanah Sang Taji Saketi. Ia pun ke tempat Bagus Seturodipo, hingga ia pun membebaskan akan Seturodipo dan Kembang Tanjung, hingga setelah Nyi Branga membebaskan akan Bagus Seturodipo ia membawanya, dan yang tertinggal di sana adalah Kembang Tanjung, hingga ia pun mencari mereka dan timbul seorang yang entah itu siapa dan ia pun dipingsankan oleh seseorang yang misterius, dan ia pun pergi dari tempat tersebut. Kita ketemu lagi, Bagus Torodipo. Aku bisa melepaskanmu dari lipan ireng itu. Tapi kamu juga harus lepas dari gadis itu. Tinggalkan kami. Tidak, kalian akan mati sia-sia kalau aku tinggal. Kita bebas, Bagus? Ya. Ya, kamu bebas. Kamu bisa pergi kemana saja. Tapi Bagus Torodipo akan selalu bersamaku. Tidak, tidak, Nyi Branga. Hei! Mau kemana kalian? Hei! Jangan tinggalkan aku sendiri! Apalagi ini? Siapa kamu? Tolong bawa saya ke Raden Sombo, cepat. Baik, ayo. Pandeko luka-luka pulang dan mau melapor. Iya Raden, dia ada di pendopo. Celaka Raden, celaka. Celaka bagaimana? Apa yang terjadi? Kanjeng Temenggung Raden, Kanjeng Temenggung. Romo Temenggung kenapa? Kanjeng Temenggung, Kanjeng. Romo Temenggung kenapa? Kanjeng Temenggung Raden, Kanjeng Temenggung. Romo Temenggung gugur. Iya, Seto meninggal. Kanda Temenggung gugur. Doro dan Ayu, tenang Doro. Bicara yang jelas. Romo Temenggung benar-benar meninggal apa-apa? Sebelum sampai ke Mangir, tiba-tiba orang yang bernama Taji Saketi menyerang kami dengan kalat dan membunuh dengan membabi buta. Taji Saketi memang bisa mengalahkan Romo, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Saya tidak tahu persis namanya, Raden. Katakan padaku, siapa yang membunuhnya? Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas orang-orang Randu Alas memanggilnya Bayu. Bayu? Iya. Bayu. Doro dan Ayu. Pandego, kalau kamu masih kuat, kumpulkan pasukan. Tapi kalau kamu tidak kuat, perintahkan penjaga menabuh kentongan. Kita harus ke Randu Alas. Tunggu Raden, jangan tergesa dulu. Dan Ayu.
Raden Ayu. Ingat Raden, Katumenggungan kosong. Ada kemungkinan Seto Satrio menyerang dan... Iya, saya mengerti. Tapi Bu, Pandego, kamu luka parah. Lebih baik kamu ke panti pengobatan dulu. Urus lukamu, baru bertugas lagi. Kita bereskan dulu yang di dalam, baru kemudian. iya, saya mengerti Bu. Cepat bawa sini, cepat. Bu, Pegang. Doro dan Ayu. Bangun, Doro. Sini, biar saya yang urus. Tidak, ini tanggung jawab saya. Biar saya yang urus. Tidak usah. Hei, tahan Doro orang dan itu. Ayu. Jangan boleh masuk. Bangun, Doro. Tahan. Doro. tunggu. Apa yang kau bawa? Laporkan pada junjunganmu. Aku membawa sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Kanjeng Tumenggung, Masih tidak boleh masuk? silakan. Di sana, Raden. Siapa kau? Aku Bayu Samudro, Apa yang kau bawa itu? mayat Sang Tumenggung. Tidak. Tidak. Kanda. Kanda Tumenggung. Kanda Tumenggung. Kenapa jadi begini? Kenapa ini bisa terjadi? Dan di mana? Aku kesini untuk mengantar mayat Sang Tumenggung. Dan untuk mengakui bahwa karena akulah ia terbunuh. Tapi aku kesini juga untuk mengantarkan saudaraku Joko Lodang. Untuk menjemput istrinya, Galuh Centini yang telah direbut oleh Tumenggung Cokronanggolo. Omong kosong apa ini? Kau yang membunuhnya. Dan kau sengaja datang ke sini. Apa ini bukan penghinaan namanya? Atau kau sengaja datang untuk meminta hukuman, ha? Tenang, Raden. Tenang. Kuasai dulu Katumenggungan. Kematian ini yang kita harapkan, bukan? Iya, Bu, saya mengerti, tapi... Teriak dan umumkan, karena Tumenggung wafat, maka Radenlah penggantinya. Jangan urus yang lain dulu. Haruskah secepat itu, Bu? Tunggu apa lagi? Hei, dengarlah semuanya! Di tempat lain, Sang Bayi Samudro mengantarkan akan mayat Tumenggung, yang pada awalnya ia tidak diterima, dan Sang Permaisuri pun bersedih atas apa yang telah terjadi. Hingga pada waktu kesedihan itu, muncullah Sang Seto Satrio, untuk menyerang Kakutemenggungan, dan Raden Sombo pun pada saat itu mendeklarasikan diri sebagai seorang Tumenggung yang menggantikan Sang Tumenggung, hingga ia terjadilah pertarungan, gemerincing pedang pun berbunyi dan akhirnya perang saudara pun terjadi. Sebaiknya kita menyingkir, Den Ayu. Tidak, aku harus melihat kelanjutannya. Oh, rupanya kau benar-benar ingin menguasai Katumenggungan ini, Seto Satrio? Aku sudah menguasainya, Sombo. Di luar tembok, kamu sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Tapi akulah yang berkuasa sekarang. Romo Tumenggung telah memberikan keris pusaka ini kepadaku. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin kalau kenyataannya keris pusaka ini ada di tanganku? Kamu pasti mencurinya, Raden. Ya, saya juga yakin. Sombo telah mencurinya dari Romo Tumenggung. Serang! Den Ayu.
selamatkan diri. Terima kasih telah menyelamatkan Den Ayu dari anak panah. Tapi kenapa? Masuk dan lindungi junjungannya. Mari Den Ayu. Aku mau cari Galuh Centini. Kamu ikut tidak? Hei, tunggu! Bagaimana ini? Kita tetap di sini atau kabur? Kabur saja. Untuk apa di sini kalau Kanjeng Temenggungan sudah tidak ada? Aduh. Galuh! Gimana ya? Galuh Centini! Ya, ayo, Hei, kembali, masuk. Ayo, cepat. Kalian mau kemana? Ayo kembali. Galuh! Saya mencari Galuh! Saya mencari Galuh! Ayo. Mana Galuh Centini? Aduh, Mana Galuh? ayo Mana? masuk, Mana? masuk. Galuh? Apa? Galuh Centini? Iya. Situ siapa? Kenapa mencari galuhnya baru sekarang? Saya Joko Lodang, suaminya. Saya... Joko Lodang? Iya. Situ tidak tahu kalau Galuh Centini sudah meninggal. Ah, Galuh Centini meninggal. Tidak. Pergi saja ke makam keluarga Katemenggungan, kamu akan temukan nisannya. Tidak. Ayo masuk cepat. Galuh Centini Ayo. tidak boleh mati. Sudah, sabar. Sabar, Kakak. Galuh Centini tidak boleh mati. Galuh Centini tidak boleh mati. Sabar, Kakak. Galuh, jangan tinggalkan aku, Galuh. Dan sekarang ini, Katumenggungan rusuh. Ini berarti kutuk kedua Niwingit setelah Cokro Nanggolo tidak ada. Tapi Nyi Ratu, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata Raden Bayu Samudro terlihat dalam kutub Niwingit, Nyi Ratu? Iya, Kanjeng Ratu. Kalau memang ini perjalanan kutuk, kenapa Kanjeng Ratu tidak berusaha mencegah, menggagalkan? Kutuk itu tetap kutuk. Ia akan berjalan sebagai kutuk. Kita tidak bisa ikut campur. Kita hanya bisa berbisik, mengingatkan. Tetapi semua itu tergantung yang kena kutuk sendiri. Tapi Raden Bayu Samudro yang Kanjeng Ratu siapkan, haruskah? Itulah kehidupan. Kita hanya bisa menyiapkan. Tapi perjalanan hidup dan ujian hidup sendirilah yang akan menentukan. Tapi Nyi Ratu, kalau dua ratu, Nyi Gedeng Permoni dan Nyi Brangah jadi ikut campur, apa Segoro Kidul masih harus diam? Kita lihat saja nanti. Tetapi yang penting, Segoro Kidul selalu berusaha tidak berperang. Raden, cepat tantang Seto Satrio. Dia mau ikut maju atau menyerah? Bagaimana? Masih mungkinkah kita melawan? Mereka terlalu kuat, Raden. Di tempat lain, Sang Nyi Wingit pun meminta akan Ratu Gendeng Permoni untuk mengerahkan pasukan mayatnya karena Seto Satrio sudah terdesak dengan apa yang telah terjadi, hingga Seto Satrio merasa pesimis dengan pertarungan itu. Pasukannya pun hancur lebur dan Nyi Wingit pun akhirnya datang dalam pertarungan tersebut, karena waktunya matahari tenggelam baru bisa untuk dikerahkan pasukan mayat hidup tersebut. Katumenggungan akan kacau setelah Cokro Nanggolo meninggal. Iya Nyi Ratu. Saya mau mengatakan Katumenggungan akan kacau setelah Tumenggung tidak ada. Tetapi keadaan Seto Satrio terjepit. Tolong Nyi Ratu, tolong bala tentara mayatnya. Baik, kalau begitu pergilah. Bala tentara mayat akan menyusul.
Bagaimana Seto Satrio? Mau terus atau menyerah kau? Sebaiknya kita mundur saja, Raden. Matahari sudah tenggelam. Apa salahnya mundur untuk maju lagi? Mundur itu mudah. Tapi haruskah begini? Kenapa kita dibiarkan oleh Nyi Gedeng Permoni dan Nyi Brangah? Kalau tadinya mereka berjanji akan membantu kita. Kenapa mereka tidak muncul? Kenapa mereka berbohong? Jangan khawatir, Seto Satrio. Terlambat! Saya sudah pura-pura Anda! Kita jangan mundur, Raden. Kita harus coba kekuatan mereka. Ya, kalau begitu majulah, hadapi mereka. Iya, baik, Raden. Maju semua! Babat mayat-mayat hidup itu! Ayo, Sombo. Berpencar! Berpencar! Nek, suruh bergowo ke pendopo. Ini gawat, Raden. Tidak satu pun dari mereka yang bisa mati. Lalu apa yang harus kita lakukan?